Kembali di Angka Bicara pemirsa, sebelum kami memperkenalkan para narasumber, kami ajak Anda untuk bergabung di telepon interaktif kami di 02158322. Dan sekarang kami juga sudah ada dua narasumber di sini dari Indikator, Mas Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih sudah hadir di sini, dan ada Mas Agus Supriyatna dari penanggung jawab survei Metro TV yang tadi menghasilkan survei itu. Ya, Mas Agung, metodologinya apa yang digunakan? Ya, jadi kita mewawancarai 900 orang responden seluruh Jawa Timur di 38 kabupaten kota. Itu dilakukan oleh 450 orang di 450 desa. Jadi secara metodologi sebenarnya ini adalah survei yang paling luas jangkauannya sebenarnya. Karena pada umumnya survei itu satu desa itu 5-10 responden. Yang kemudian kami bisa mengatakan bahwa soal representasi survei ini jangan ditanya lah, kira-kira sangat representatif lah, kira-kira begitu. Jadi kalaupun sudah bisa mewakili itu ya, kalau ada hasil seperti tadi itu ya kita harus meyakini bahwa ini sesuatu yang yang benar. Dan saya perlu declare bahwa Metro TV melakukan survei ini tidak dibiayai dari mana-mana, tapi dari kantong Metro TV sendiri. Jadi ini sangat independen, tidak tergantung oleh siapa yang membayar kita gitu kan. Baik. Oke, baik. Mas Burhan, sebelumnya sudah pernah membuat survei terkait Jawa Timur ya? Betul. Hasilnya seperti yang tadi? Ya, kurang lebih sama sebenarnya ya. Itu periode kapan, Mas Burhan? Itu sekitar bulan Februari atau Maret ya. Tapi intinya begini, memang kondisi saat itu peta pertarungan itu masih sangat didominasi oleh incumbent. Mengapa incumbent mendapatkan keuntungan besar? Sebagaimana terefleksikan oleh survei Metro TV juga beberapa waktu lalu ketika turun ke lapangan, karena incumbent dianggap positif kinerjanya oleh pemilih di Jawa Timur. Jadi incumbent itu seperti pisau bermata dua. Kalau gagal, itu cepat sekali akan mendapatkan reaksi negatif dari pemilih. Ketika berhasil, itu akan cepat sekali pula mendapatkan reward, karena calon yang lain relatif tidak atau kurang mendapatkan dukungan 5 tahun terakhir. Jadi incumbent itu kan sudah investasi politik 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi ekonomi, memang banyak hal yang mendapatkan justifikasi. Misalnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu lebih tinggi dari rata-rata nasional, sekitar 7,27%. Ya, sementara nasional cuma 6%, 6, sekian persen. Ya. Dan investasi juga di atas 400%. Kemudian juga mengalami penurunan kemiskinan juga cukup besar. Meskipun seperti yang tadi saya sampaikan beberapa waktu lalu, ada beberapa catatan negatif, terutama soal pluralisme, ya, soal Syiah misalnya, itu terjadi pada masa Soekarwo. Cuma yang saya katakan, ini masih bisa berubah, karena kita tahu bahwa elektabilitas tadi itu kan kita harus bedah seberapa mantap pilihan mereka terhadap Soekarwo, terhadap Hovifah dan seterusnya. Nah, kalau misalnya mereka yang belum mantap dukungannya terhadap Soekarwo dipenetrasi oleh calon-calon seperti Hovifah, kemudian seperti Bambang Deha dan seterusnya, bisa jadi berubah. Pertanyaannya, apakah perubahan itu mengubah peta atau tidak di akhir bulan ini, kan gitu. Kira-kira bisa mengubah atau tidak, Mas? Jadi gini, sebenarnya problem utamanya sebenarnya ada juga soal sifat elektoral yang sangat mendasar menurut saya, yaitu popularitas. Jadi bagaimana kemudian bisa elektabilitas tinggi kalau popularitas rendah misalnya. Jadi sebenarnya perlu Pak Bambang Deha sebenarnya adalah dia harus menaikkan popularitas dari 30% menjadi 100% kalau perlu gitu ya. Dalam waktu itu kan tantangan sebenarnya. Jadi kalau itu tidak mampu dilakukan, agak sulit gitu kan. Jadi memang soal popularitas ini benar hal-hal yang sangat subsisten, sangat mendasar sekali. Tetapi kalau kita hitung secara kumulatif, 30% itu kan 10 juta orang. Jadi kalau kita kemana-mana ya sepertinya dikenal, tapi sebenarnya isinya itu 10 juta orang lah kira-kira. Dibandingkan begitu. Dengan even Pak Egy Sujana yang hanya 15%, kalau kumulatif itu 4.500.000 orang itu yang mengenal dia. Jadi memang populasi pemilih Jawa Timur besar sekali. Kemungkinan seperti Pak Egy itu merasa dikenal gitu karena memang 4 juta orang yang kenal gitu kan. DPT di sini saya punya data 30 juta. Sekian ribu gitu ya. Dan di situ misalnya dari hasil survei Metro TV kita tahu bahwa seorang Soekarwo dikenal di atas 90%. Yang lain punya problem kedikenalan, kecuali Hovifah. Meskipun Hovifah lagi-lagi cuma 65% saja yang kenal. Jadi gimana bisa mengalahkan incumbent jika kedikenalan mereka masih di bawah 50%. Ini persoalan serius, apalagi waktu tinggal beberapa hari. Jadi intinya memang lewat sapuan
secara masif lewat media. Itu yang bisa mengenai. Hanya itu harapannya bagi Tapi kalau mereka. face to face saya kira berat untuk bisa mengejar puluhan juta dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan. Iya, kita punya grafis yang lain, hasil survei yang lain, pemirsa kita lihat bersama seperti apa. Elektabilitas menurut etnik, kita lihat grafisnya. Ya, baik, kita lihat sekarang hasilnya. Ini adalah, jadi Mas Agung kemudian sudah mengelompokkan, menurut etnik ada, lalu menurut organisasi agama ya. Iya, organisasi iya, ini menurut etnik dulu kita lihat Jawa, Madura, jadi, dan bukan kedua orang Jawa itu orang yang mengidentifikasi dia sebagai orang Jawa gitu ya, itu 66% memilih Pak Soekarwo gitu ya. Kemudian orang yang mengidentifikasi sebagai Madura itu ya Pak Karwo kebagian kira-kira 57. Iya, kira-kira 57%. Gitu kan. Jadi sebenarnya hampir tidak ada perbedaan antara orang Jawa dengan orang Madura gitu kan. Jadi yang seharusnya misalnya pasangan dari Pak Bambang itu kan orang Madura gitu ya. Harusnya kan bisa mendongkrak suara dari apa namanya Pak Bambang, tetapi survei menunjukkan bahwa orang Madura masih cenderung juga ke pasangan Karsa ini gitu kan. Ya. Nah, itu ya harapan-harapan sebenarnya yang itu ya oleh karena itu menurut saya ya sebagai orang Madura misalnya Pak Said Abdullah ini harus mati-matian gitu untuk merebut suara di daerah. Berarti kalau di sini dilihat etnik tidak begitu menentukan. Iya, kelihatannya tidak ada perbedaan lah. Tergantung juga popularitas. Kebetulan Said Abdullah itu hanya dikenal 15%. Jadi nggak semua orang Madura tahu bahwa Said Abdullah orang Madura. Karena memang nggak semuanya kenal juga sama Said Abdullah. Ini jadi persoalan serius, terutama buat identitas etniknya seorang Said Abdullah belum kuat. Dan biasanya begini, rumus untuk menang itu minimal dikenal 90% dari populasi pemilih. Minimal. Kemudian dari 90% yang kenal, itu akseptabilitasnya harus positif. 70%. Jadi afeksinya harus positif. Itu 80% dari 90% harus suka sama yang kenal tadi. Kemudian dari 80% yang suka harus memilih. Jadi ini rumus sederhana, tetapi seringkali mujarab ya untuk menjelaskan perilaku pemilih. Perpecahan suara NU, kita lihat sekarang hasil survei terakhirnya seperti apa. Ada indikasi ketakutan perpecahan suara NU di pemilu kada Jawa Timur ini. Kita lihat sekarang pemirsa. Hasil surveinya elektabilitas menurut organisasi keagamaan NU dan non-NU. Iya. Jadi kalau kita lihat data ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya kan pertanyaan begini, ini ada 2 pertanyaan. Apakah Anda mengidentifikasi dia sebagai orang apa, orang NU atau non NU gitu kan? Nah, itu kira-kira ada 65% mengatakan saya ini NU di Jawa Timur gitu ya. Dari 65% itu kira-kira 63% diantaranya itu mengatakan akan memilih pasangan Karsa ini gitu kan. Dan hanya 14% kira-kira yang memilih pasangan Berkah atau Ibu Hovifah, Pak Herman Suryadi gitu kan. Ya sebenarnya ekspektasi bahwa Ibu Hovifah akan didukung oleh NU itu tidak kelihatan di sini gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kalau memang ekspektasinya harus orang NU, harusnya kan Ibu Hovifah kan mencoba masuk pada kantong-kantong NU gitu kan. Karena walaupun bagaimana Ibu Hovifah kan representasi sebagai seorang nomor satunya gitu ya, calon nomor satu yang harusnya akan menjadi magnet bagi orang-orang NU untuk bisa memilih Ibu Hovifah. Mas Burhan, Ibu Hovifah sebagai ketua Muslimat NU, ini tidak berpengaruh jadi? Begini, NU itu perilaku politiknya tidak monolitik ya. Belum lagi kalau kita lihat dari komposisi calon gubernur maupun calon wakil gubernur itu tidak hanya direpresentasikan oleh Ibu Hovifah saja, terutama mereka yang memiliki modal sosial dari NU. Orang seperti misalnya Saifullah Yusuf itu juga mantan ketua Ansor gitu ya. Belum lagi dia sekarang masuk di jajaran elit pengurus PBNU juga gitu. Dan dia juga punya kedekatan dengan banyak patron-patron ulama di wilayah Jawa Timur ya. Jadi politik NU itu memang tidak pernah monolitik dan itu lebih terkait dengan siapa kiai-kiai lokal yang berhasil menjadi salah satu pendukung utama beberapa kiai sudah menyatakan memberikan dukungan pada Karsa. Ini misalnya di Kediri, di Lirboyo sudah. Tapi misalnya orang seperti adiknya Gus Dur ya, Gus Solah itu mendukung Hovifah. Makanya. Jadi memang perilaku politiknya sangat tidak tunggal dan itu khas NU sekali. Sekarang tinggal bagaimana perang memperebutkan
citra atau ikon NU tadi itu bisa dimaksimalkan. Bagaimanapun Ibu Hovifah itu adalah calon gubernur, sementara Said Abdullah yang orang NU atau Saifullah Yusuf yang NU hanya menjadi calon wakil gubernur. Kalau misalnya citra ini bisa dimaksimalkan oleh Hovifah, bahwa kalau misalnya mendukung dirinya, orang NU mendapat orang nomor 1 di Jawa Timur, bukan orang nomor 2, mungkin bisa lain ceritanya. Tapi lagi-lagi, apakah cukup 2 minggu ke depan itu ya? Tapi memang kalau kita lihat survei minggu lalu ya, sebenarnya motivasi orang untuk memilih calon gubernur itu sebenarnya lebih pada bukan pada motif sosial ekonomi sebenarnya. Jadi keberhasilan, prestasi itu menjadi lebih mengedepan ketimbang faktor-faktor yang bersifat primordial itu, gitu kan. Makanya ini tantangan juga buat Ibu Hovifah sebenarnya. Kalau dia ingin dipilih oleh warga NU, dia kan juga harus bisa menawarkan atau menunjukkan bahwa saya ini layak untuk bisa memimpin Jawa Timur menjadi lebih baik, gitu kan. Karena ikon prestasi, ikon keterkenalan, prestasi, kemudian motif-motif ekonomi, kemajuan ekonomi misalnya, itu lebih dipegang atau menjadi ikonnya incumbent ketimbang yang lain. Ini misalnya kalau kita bandingkan ya dengan Jakarta atau Jawa Tengah, itu approval rating incumbent yang waktu itu mau maju lagi untuk kali kedua itu rendah sekali. Bahkan untuk kasus Jakarta hanya tipis di atas 50%. Jadi hanya sedikit di atas ambang batas psikologis. Sedangkan kalau yang di Jawa Tengah juga demikian, rendah sekali untuk Pak Bibit ya. Untuk sekarang memang masih tinggi. Jadi itu konsisten sebenarnya. Lagi-lagi itu survei pada waktu data collecting dilakukan. Masih ada waktu ya, terutama mereka yang pilihannya kepada incumbent itu masuk kategori lemah imannya. Jadi milih incumbent tetapi masih bisa berubah ke lain hati. Kalau misalnya itu yang terjadi, itu bisa menjadi peluang buat kompetitor lainnya selain incumbent untuk menang. Baik. Dan pemirsa, jangan lupa kami undang Anda bergabung di telepon interaktif kami. Hubungi kami sekarang 02158322. Angka bicara kembali sesaat lagi.